Gubernur Jambi Al-Haris resmi membuka rapat koordinasi terkait persiapan pemilihan umum serentak 2024 seprovinsi Jambi pada Kamis 1 Februari pagi. Rakor persiapan pemilu serentak seprovinsi Jambi ini dihadiri KPU Bawaslu, TNI Polri, dan Kepala Kesbangpol Kabupaten dan Kota, serta tamu undangan lainnya. Gubernur Al-Haris dalam pembukaan rakor bidang politik mengatakan, pelaksanaan pemilu ini telah menjadi rutinitas dari demokrasi di Indonesia, yang artinya setiap 5 tahun pemilu dilaksanakan memilih presiden, anggota DPD, DPR RI, dan DPRD Kabupaten Kota. Setiap pemilu berlangsung pasti dinamikanya berbeda, karena mulai dari masyarakat hingga pada elit politik termasuk juga para pejabat dan penyelenggara pemilu, ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan pesta demokrasi yang sukses. Al-Haris berharap Kesbangpol dalam hal ini punya peran deteksi dini di lapangan, memantau semua situasi kondisi yang berkembang dan tak lupa berkolaborasi dengan pihak-pihak penegak hukum. Usai rakor, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan ada 2 hal yang perlu menjadi stressing jelang pelaksanaan pemilu serentak 14 Februari 2024. Pertama, terkait perekaman EKTP yang belum selesai, dan kedua, terkait bencana. Gubernur Jambi Al-Haris melakukan safari subuh di Masjid Raudhatus Sholihin, Desa Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi pada Jumat 2 Februari 2024. Tampak hadir pada kegiatan rutin Gubernur Jambi Al-Haris setiap pagi Jumat ini, Sekda Sudirman, PJ Bupati Muaro Jambi, Ketua Basnas, beserta sejumlah pejabat Pemprov dan Muaro Jambi. Selain itu juga turut dihadiri oleh warga, siswa SMA dan SMK. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris menyerahkan bantuan pembangunan masjid sebesar 50 juta rupiah, kemudian santunan anak yatim, beasiswa untuk siswa tidak mampu, sembako untuk lansia, dan kunci bedah rumah Basnas Provinsi Jambi. Al-Haris mengatakan bahwa kegiatan safari subuh ia lakukan dengan mengajak pejabat Provinsi Jambi bertujuan untuk mengajak masyarakat muslim memakmurkan masjid. Al-Haris juga menyampaikan di setiap safari subuh, dirinya sengaja mengajak siswa SMA dan SMK untuk ramai-ramai melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tujuannya agar tertanam jiwa disiplin, rajin beribadah. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW bersama Habib Lutfi di lapangan Yayasan Tiga Sekawan Soleh Al-Mubarok, Desa Gemuruh, Tunggal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sabtu 3 Februari 2024 siang. Serangkaian dengan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW ini juga diadakan Haul Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab. Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW bersama Habib Lutfi ini dihadiri ribuan jamaah dari berbagai desa di Kecamatan Tunggal Ulu, Tanja Barat. Pada kesempatan itu, Habib Lutfi mengajak umat muslim untuk memaknai peristiwa Isra Miraj. Salah satu poin pentingnya adalah menjaga sholat dan meneladani Rasulullah SAW. Selain itu, Habib Lutfi juga mengajak untuk memperkuat kebangsaan dengan menjaga persatuan dan mengajak masyarakat mengisi kemerdekaan menjadi filter agar tidak mudah terpecah belah. Gubernur Jambi Al-Haris hadir di tengah Bundokan Duang Provinsi Jambi dalam agenda rapat kerja daerah atau Rakerda sekaligus memperingati HUT ke-17 Bundokan Duang Provinsi Jambi 2024. Rakerda dan HUT ke-17 Bundokan Duang ini turut dihadiri Ketua Bundokan Duang Kabupaten Kota, para organisasi wanita dan Ikatan Keluarga Minang, serta tamu undangan lainnya. Bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Sabtu 3 Februari 2024. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, Bundokan Duang adalah sejarah ataupun silsilah asal-usul, di mana Bundokan Duang menunjukkan bahwa bagaimana Bundokan Duang dari Sumatera Barat Ranah Minang ini hadir dan eksis tidak hanya di Indonesia, bahkan ke luar negeri,
namun tidak lupa dengan asal-usulnya. Al-Haris berharap organisasi besar Bundokan Duang, khususnya yang ada di bumi sepucuk Jambi 9 Lurah, terus memberikan kontribusi untuk Jambi, khususnya dalam kegiatan sosial sehingga kebermanfaatannya dirasakan masyarakat. Kemudian, sebagai bentuk apresiasi dan kepeduliannya kepada Bundokan Duang, Al-Haris menyebut akan memberikan sebuah rumah layak pakai untuk dijadikan kantor sekretariat Bundokan Duang, lalu bantuan CSR Bank Jambi senilai 100 juta rupiah untuk kas Bundokan Duang yang diperuntukkan untuk kegiatan positif yang semuanya untuk masyarakat. Dirinya berharap di usia yang ke-17, Bundokan Duang semakin kokoh, solid dan ikut memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam membangun negeri Jambi tercinta. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi melakukan kerjasama dengan 11 rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan untuk 9 layanan prioritas kesehatan. Nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding atau MOU ini ditandatangani Gubernur Jambi Al-Haris dan Direktur Rumah Sakit Vertikal dan disaksikan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono secara virtual. Penandatanganan MOU ini berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi dan dihadiri langsung Dirjen Pelayanan Kesehatan Azhar Jaya dan Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Yuli Astuti Saripawan pada Senin 5 Februari 2024. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, dengan adanya kesepakatan itu, ia berharap masyarakat Jambi tidak lagi jauh berobat hingga ke luar negeri, karena telah ada akses ke rumah sakit yang lebih representatif. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyampaikan bahwa selain doa, umat muslim dianjurkan memperbanyak amalan lain yang bermanfaat. Salah satunya adalah membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Manfaat sholawat Nabi ada beragam. Salah satu keutamaan membaca sholawat Nabi dapat menghapuskan dosa. Hal tersebut disampaikan Sani saat menghadiri sekaligus memberikan tausiah dalam kegiatan Lailatul Ijtima dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nahdlatul Ulama, Kecamatan Tunggal Ulu di lapangan Pasar Pagi, Desa Taman Rajo, Kecamatan Tunggal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada Senin 5 Februari 2024 malam. Wakil Gubernur Sani menjelaskan, membaca sholawat Nabi sangat dianjurkan di waktu-waktu tertentu, terutama di bulan Sya'ban, sebelum memasuki Ramadan. Dikatakan Wagub Sani, Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW memiliki dua aspek, yakni aspek akidah dan aspek sosial. Dalam tausiahnya tersebut, Wagub Sani juga mengemukakan nikmat yang Allah berikan harus disyukuri, karena tubuh sehat dipergunakan untuk berbuat baik dan beramal baik. Wagub Sani juga mengajak masyarakat yang hadir untuk selalu bersolawat agar mendapatkan manfaat dan syafaatnya. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi menghadiri sekaligus menjadi penceramah dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Darussalam Desa Bram Itam Raya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kamis 8 Februari 2024. Dalam sambutannya, Sani memaparkan tentang peristiwa penting Isra Mi'raj yang berkaitan erat dengan sholat 5 waktu. Berkat Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu dalam semalam. Maka dari itu, dirinya mengajak umat muslim menanamkan niat untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu, berdoa, bermunajat, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi mengingatkan kepada seluruh jamaah untuk selalu istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Hal tersebut disampaikan saat mengisi tausiah agama dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Jamiatul Islamiyah, Kelurahan Teratai,
Kabupaten Batanghari, Rabu 7 Februari malam. Lebih lanjut, Sani mengatakan, salah satu upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan adalah dengan cara terus istiqomah dan konsisten dalam melakukan kebaikan. Berusaha untuk menjadi hamba yang istiqomah, sama halnya dengan berusaha untuk menunaikan salah satu perintah Allah dan perintah Rasulullah. Betapa banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis dari Nabi yang menyuruh manusia untuk terus menjadi hamba yang istiqomah dalam melaksanakan kebaikan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bankesbangpol Provinsi Jambi menggelar rakor Forkopimda dalam rangka meningkatkan peran aktif Forkopimda mendeteksi secara cepat potensi gangguan keamanan dan ketertiban jelang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak serta isu-isu aktual Jambi tahun 2024. Rapat koordinasi Forum Pimpinan Daerah dibuka secara resmi oleh Gubernur Jambi Al-Haris sekaligus menjadi narasumber pada rakor Forkopimda. Kemudian Kapolda Jambi, Kajati Jambi, dan Rem 042 Gapu Jambi, dan Ketua DPRD Provinsi Jambi. Kegiatan ini diikuti lebih kurang 120 orang terdiri dari unsur Forkopimda Provinsi Jambi, para Bupati Wali Kota, pimpinan DPRD, Kapolres, Kajari, Dandim, KPU Bawaslu, OPD terkait, Kapan, Kakan Kesbangpol Provinsi Jambi. Berlangsung di sebuah hotel di Jambi, Senin 12 Februari 2024. Gubernur Al-Haris dalam sambutan dan arahannya mengatakan, Forkopimda sebagai forum komunikasi pimpinan di daerah tentu memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan iklim yang tentram, aman, damai, dan terkendali. Untuk itu, Al-Haris mengharapkan tidak ada persoalan-persoalan yang dapat mengganggu jalannya pemilu, baik dari proses awal, pemilu yang berlangsung hingga pasca pemilu nantinya. Kemudian, Al-Haris mengingatkan tugas-tugas pemerintah daerah agar dapat memastikan semua tahapan-tahapan berjalan dengan lancar. Dari mulai proses anggaran pemilu hingga pada tahapan bagaimana semua harus masuk dan terdaftar dalam DPT. Selain itu, Al-Haris juga mengharapkan agar kondisi di daerah dapat dipantau langsung terkait potensi-potensi gangguan di lapangan, termasuk juga TPS yang rawan dan yang terdampak banjir. Sebanyak 563 orang ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jambi yang telah purna bakti sepanjang 2023 menerima tali asi dan piagam penghargaan dari Korpri Provinsi Jambi. Bantuan tali asi dan piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung secara simbolis oleh Gubernur Jambi Al-Haris, didampingi Sekda Sudirman sebagai bentuk kepedulian. Untuk para purna tugas atau pensiunan, yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa 13 Februari 2024. Adapun ASN yang memasuki masa purna bakti didominasi ASN yang berada di Kota Jambi sebanyak 435 orang. Jumlah itu terdiri dari 371 ASN berasal dari OPD dan guru sebanyak 64 orang. Gubernur Jambi Al-Haris dalam kesempatan tersebut sangat mengapresiasi serta memberikan rasa hormat kepada seluruh ASN yang selama ini telah mengabdi puluhan tahun masa kerjanya. Melalui momentum ini, Al-Haris berharap kepada ASN Purna Bakti yang memasuki masa tuanya selalu diberikan kesehatan, fokus beribadah, dan sejahtera mengurus keluarga. Beginilah suasana saat Gubernur Jambi tiba dengan pakaian kedinasan lengkap putih dengan tanda pangkat. Gubernur Jambi Al-Haris menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS 32 RT 21 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alamparajo, Kota Jambi. Ia mencoblos pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Gubernur terlihat datang seorang diri karena sang istri Hesnidar Haris memilih di Kabupaten Merangin. Namun didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman beserta beberapa OPD Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan
dirinya sengaja mencoblos pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Hal itu dikarenakan Al-Haris terdaftar sebagai daftar pemilih khusus atau DPK di TPS tersebut, dan baru pindah berdomisili KTP di Kota Jambi. Terpantau, dengan status DPK, Al-Haris tetap dapat memilih 5 kertas suara untuk calon presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Jambi, dan DPRD Kota Jambi. Al-Haris berpesan pada pemilu ini perlu kejelian, di mana KPPS harus jeli dan sabar melihat karena waktu di bilik suara cukup lama. Ada 5 pilihan lembar yang akan dicoblos, ini membutuhkan kejelian dan harus sabar KPPS. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Saidi menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS 18 yang berlokasi di RT 15, Talang Bakung, Kota Jambi. Abdullah Sani didampingi sang istri, kompak datang bersama-sama ke TPS tersebut untuk mencoblos Rabu 14 Februari 2024 sekitar pukul 9 pagi. Meski cuaca sedang dalam kondisi hujan, tidak menjadi hambatan bagi Wakil Gubernur Jambi Abdullah Saidi bersama sang istri untuk mencoblos. Diakui Abdullah Sani, partisipasi masyarakat pada pemilu tahun ini cukup tinggi. Karena dilihat meskipun sedang hujan, masyarakat tetap rela berjalan menuju TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Untuk itu, dirinya berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Dan masyarakat menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya, tidak ada desakan atau tekanan dari pihak manapun. Melalui momentum ini, Abdullah Sani juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Jambi untuk tetap menjaga keamanan dan kesejukan suasana, baik sebelum pemilu maupun pasca pemilihan. Usai menggunakan hak pilihnya, Gubernur Jambi Al-Haris langsung meninjau ke sejumlah tempat pemungutan suara untuk memastikan proses pemilihan berjalan dengan lancar. Salah satunya meninjau TPS yang kawasannya terendam banjir, seperti di Legok, Kota Jambi, yang terdata 1.000 rumah terdampak banjir. Usai meninjau, Al-Haris memastikan proses pemilihan di kawasan tersebut tetap berjalan. Antusias masyarakat cukup tinggi untuk datang ke TPS, meskipun harus menggunakan perahu. Ditambah layanan yang diberikan KPPS dengan menjemput masyarakat yang tidak memiliki perahu atau masyarakat yang lansia, sehingga masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya. Pemerintah Provinsi Jambi mengharapkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 mencapai target hingga 87%. Target ini mengalami kenaikan dari realisasi pemilu sebelumnya yang hanya 82%. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, hal ini seiring dengan upaya sosialisasi yang telah dilakukan sebelum pemilu, di mana masyarakat diajak untuk datang ke masing-masing TPS untuk menggunakan hak pilihnya, termasuk menggenjotkan perekaman EKTP bagi masyarakat yang masuk ke daftar pemilih tetap namun belum memiliki EKTP. Menurut Sudirman, partisipasi masyarakat memilih sangat berperan penting dalam menentukan calon pemimpin bangsa yang dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, termasuk pilihan anggota legislatif untuk mewakili daerah masing-masing. Di sisi lain, pasca pemungutan suara 14 Februari lalu, Sekda Sudirman memastikan pemilu di Jambi berlangsung kondusif dan aman. Proyek pembangunan jalan tol Payung Lincir Tempino, Seksi 3, sepanjang 16 km terus mengalami progres positif. Pemerintah melalui Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Sudirman optimis, jalan tol penghubung Jambi Palembang ini akan rampung pada Juni 2024 mendatang. Sehingga diharapkan pada Juli dapat diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Menurut Sudirman, pengerjaan dapat selesai sesuai target, melihat selama ini pengerjaan tidak mengalami masalah yang signifikan. Hingga saat ini diketahui progres pengerjaannya telah mencapai 52%. Pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh ASN yang telah menyalurkan hak suaranya dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden pada pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Sekda Provinsi Jambi Sudirman saat menjadi pembina upacara di lapangan kantor Gubernur Jambi, Senin 19 Februari. Lebih jauh, Sudirman menjelaskan bahwa setiap perbedaan pendapat atau perbedaan suara itu adalah hal yang biasa. Jangan sampai karena beda pilihan suara, mengganggu harmonisasi rasa persaudaraan serta kekeluargaan di lingkungan kerja maupun sekitar. Melalui momentum pemilu ini, Sudirman mengingatkan seluruh aparatur sipil negara, ASN, tidak berpihak pada siapapun dan tetap pada koridor dalam kebersamaan. Karena siapapun presiden dan wakil-wakil rakyat yang terpilih nanti, diminta untuk tetap saling menghormati sesuai dengan pilihan rakyat dan menunggu hasil yang akan diumumkan secara resmi oleh KPU. Pemerintah Provinsi Jambi kembali melaksanakan upacara peningkatan rasa nasionalisme dan kedisiplinan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Jambi tahun 2024. Upacara peningkatan nasionalisme dan kedisiplinan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman. Dengan peserta upacara diikuti seluruh pejabat Eselon 2 dan Eselon 3. Berlangsung di lapangan kantor Gubernur Jambi, Senin 19 Februari pagi. Sekda Sudirman dalam arahannya menjelaskan bahwa upacara ini bukan seremoni belaka, tetapi dimaknai sebagai pengingat bagi diri masing-masing. Selaku ASN harus terus berupaya untuk memiliki dan meningkatkan nasionalisme dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan fungsi kerja masing-masing. Disiplin dalam memanfaatkan waktu dan disiplin dalam berpakaian kerja. Tentunya semuanya didasarkan pada aturan atau regulasi yang berlaku. Nasionalisme dan disiplin sangat penting, dimanapun disiplin merupakan kunci untuk meraih sukses. Oleh karena itu, Sekda Sudirman meminta pada semua peserta upacara yang hadir untuk terus meningkatkan kinerja, persiapan dan melaksanakan semua program kerja yang ada dalam rencana kerja dan seluruh rangkaian kegiatannya dengan sebaik-baiknya. Dirinya juga meminta realisasikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Jangan menunda-nunda supaya tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada akhir tahun yang bisa mengorbankan kualitas kerja. Diharapkan semua dapat bekerja secara tim, tidak parsial, tidak hanya sektoral. Hilangkan ego sektoral, bekerjalah secara tim, kerja sinergi dan kolaborasi. Gubernur Jambi Al-Haris resmi melantik 117 orang pejabat administrator dan pejabat pengawas Eselon 3 dan 4 di lingkup pemerintah Provinsi Jambi, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin 19 Februari 2024. Ratusan pejabat yang dilantik oleh Gubernur Jambi ini bagian dari penyegaran biasa, bukan hal yang luar biasa. Bahwa kinerja menjadi sangat penting ukurannya, manakala seseorang menduduki suatu jabatan, karena jabatan tidak melekat dalam diri ASN dan jabatan adalah amanah. Oleh karena itu, Gubernur Jambi Al-Haris menekankan agar ASN yang baru dilantik untuk berkinerja baik dan tentu bisa melakukan kerjasama dengan tim. Bukan pribadi yang menonjol, tapi kerja tim, kolektif, dan tentunya bersinergi dengan OPD yang lain. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi membuka secara resmi rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Provinsi Jambi. Bertempat di Aula Kantor Bapeda Provinsi Jambi, Senin 19 Februari 2024. Rakor ini dilaksanakan dalam rangka operasional Sekretariat Stunting tingkat Provinsi Jambi tahun 2024. Dalam sambutannya, Abdullah Sadi mengatakan, penurunan angka stunting menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam pembangunan. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya dan menargetkan penurunan stunting pada 2024 sebesar 12%.
Untuk mencapai target tersebut diperlukan upaya lebih keras lagi dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di kabupaten kota dan diperlukan kerjasama yang akurat dan satu data. Ditandai dengan pelepasan burung merpati, Jambore PKK Kabupaten Muaro Jambi tahun 2024 resmi dibuka. Yang dilaksanakan di Bumi Perkemahan Sungai Gelam, Selasa 20 Februari. Kegiatan Jambore PKK dibuka langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris. Didampingi Ketua TP PKK Muaro Jambi, Faradila Zahara Bahyuni, dan juga Ketua Pembina PKK Muaro Jambi, sekaligus PJ Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Deliansyah. Berbagai kegiatan dilaksanakan dan dilombakan dalam Jambore PKK tahun ini. Di antaranya defile, perlombaan cerdas cermat, menyanyi atau paduan suara, lomba masak, dan senam 6 langkah cuci tangan. Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada tim penggerak PKK Muaro Jambi. Semangat dan antusiasme tinggi yang ditunjukkan membuat dirinya yakin PKK di Muaro Jambi bisa berbuat lebih. Tak lupa, dalam kesempatan ini, Hesnidar Haris juga mengingatkan tentang tugas pokok sebagai kader PKK. Salah satu tugasnya adalah melakukan pencegahan stunting dan menurunkan angka stunting. Selain itu, tugas lainnya yakni pengaktifan posyandu, revitalisasi data, serta tingkatkan minat baca Al-Quran. Tentunya Hesnidar Haris berharap bagaimana TP PKK dapat berkegiatan dan memberi sebesar-besarnya manfaat kepada masyarakat. Gubernur Jambi Al-Haris hadir di puncak peringatan Hari Pers Nasional 2024 di Eco-Vention Ancol, Jakarta Utara, Selasa 20 Februari sore. Hadirnya Gubernur Al-Haris ini sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan bagi seluruh insan pers yang telah berkontribusi dalam memajukan dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia. HPN yang diperingati setiap tanggal 9 Februari ini menjadi pijakan jurnalisme di tanah air. Peringatan ini sekaligus merayakan hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia yang dibentuk sejak tahun 1946. Kegiatan Khatam Al-Quran siswa-siswi SMP SMA Islam Al-Falah Jambi dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Rabu 21 Februari 2024. Dalam sambutannya, Abdullah Sani mengatakan bahwa Yayasan Al-Falah Jambi ini telah eksis dari tahun ke tahun lamanya, yang akhirnya banyak melahirkan generasi Qurani yang terdidik. Tentunya peran ini berkesinambungan dalam rangka ikut serta membangun Jambi dan memantapkan sumber daya manusia yang agamis, berbudaya dan berakhlakul karimah, yang sumbernya itu adalah Al-Quranul Karim. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyambut baik terselenggaranya rapat koordinasi atau rakor staf ahli kepala daerah seprovinsi Jambi tahun 2024. Rakor ini mengusung tema optimalisasi peran dan fungsi staf ahli dalam meningkatkan kualitas kebijakan kepala daerah menuju Jambi Mantap. Berlangsung di ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Kamis 22 Februari 2024. Wagub Sani menilai kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi dan berbagi pengalaman dan wawasan para staf ahli kepala daerah seprovinsi Jambi. Diharapkan rakor ini menjadi media bagi terwujudnya percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Jambi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi menyelenggarakan rapat koordinasi teknis pelaksanaan pengarus utamaan gender di daerah dalam mewujudkan Kabupaten Kota Layak Anak di Provinsi Jambi 2024. Rapat koordinasi teknis ini dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, didampingi Kepala DP3AP2 Provinsi Jambi Raden Najmi, dan Asisten 1 Setda Provinsi Jambi Arif Munandar.
Adapun peserta diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kota yang berlangsung di Aula DP3AP 2 Jambi, Rabu 21 Februari. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sandi dalam sambutannya menyampaikan sangat mendukung terselenggaranya agenda Rakortek ini sebagai upaya bersama dalam rangka peningkatan pembangunan gender dan pemberdayaan gender demi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai strategi untuk menjamin hasil pembangunan yang adil bagi semua di Provinsi Jambi, termasuk bagi anak. Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin atau STS Jambi kembali melahirkan 6 guru besar yang baru saja dikukuhkan. Di antaranya Profesor As'ad Isma, Rektor UIN STS Jambi, yang dikukuhkan sebagai guru besar bidang manajemen sumber daya insani. Kemudian Profesor Marwazi, guru besar UIN STS Jambi bidang ilmu pendidikan Islam. Profesor Samsu, guru besar bidang ilmu kepemimpinan pendidikan. Profesor Kasful Anwar, guru besar bidang ilmu manajemen pendidikan. Profesor Rusmini, guru besar bidang ilmu psikologi manajemen. Dan Profesor Badrus Syamsi, guru besar bidang ilmu filsafat Islam moderat. Dikukuhkannya guru besar ini salah satu upaya UIN STS Jambi dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini selaras dengan tagline UIN STS Jambi sebagai kampus reservasi kebaikan dan keunggulan. Pengukuhan 6 guru besar UIN STS Jambi tersebut dihadiri langsung Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani yang berlangsung di Gedung Auditorium UIN STS Jambi pada Kamis 22 Februari 2024. Dalam momentum tersebut, Wakil Gubernur Abdullah Sani berharap 6 guru besar yang baru saja dikukuhkan dapat memberikan kesejahteraan bagi Universitas Islam Negeri STS Jambi, serta mendorong program pembangunan pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris secara langsung meresmikan Gedung Studio Multipurpose RRI Jambi yang ditandai dengan penandatanganan prasasti sekaligus pembukaan tirai papan nama Studio Multipurpose Jumat 23 Februari 2024. Gedung Studio Multipurpose ini dibangun sejak 1984 karena kondisi yang rusak berat dan tidak layak untuk dipergunakan, sehingga dengan kebaikan hati Gubernur Al-Haris, akhirnya gedung ini dapat direnovasi. Renovasi gedung Studio Multipurpose ini bersumber dari APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 senilai Rp989.600.000. Dalam momentum ini, Gubernur Al-Haris mengungkapkan rasa bangganya dapat hadir dalam rangka peresmian Gedung Multipurpose RRI Jambi yang baru. Dirinya menjelaskan bahwa kondisi gedung ini memang perlu untuk direnovasi, karena di studio inilah banyak melahirkan ide-ide siaran. Dirinya berharap gedung ini nantinya digunakan dengan sebaik-baiknya, mendorong inovasi-inovasi baru dalam rangka memberikan informasi dan edukasi bagi warga Provinsi Jambi dengan kemasan siaran yang baik dan bermutu. Al-Haris juga meminta dengan adanya studio baru ini, kualitas siaran dan kinerja dari RRI Jambi ke depan semakin lebih meningkat. Sebab meskipun dihadapkan industri digital, RRI harus terus bersemangat karena RRI hadir punya komitmen luar biasa terhadap perjuangan bangsa. Gubernur Jambi Al-Haris hadir sekaligus membuka wisuda akbar tahfiz Quran ke-13 Sekolah Islam Terpadu SIT Nurul Ilmi Jambi di Gor Kota Baru Jambi, Sabtu 24 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris mengucapkan selamat kepada 1.790 siswa-siswi SIT Nurul Ilmi Jambi yang mengikuti wisuda akbar tahfiz Quran ke-13. Apresiasi serta terima kasih ia sampaikan pada Yayasan SIT Nurul Ilmi yang disebutnya turut berkontribusi besar untuk pendidikan agama anak-anak Jambi. Selain itu, Al-Haris juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus dan juga Dewan Guru yang telah mendidik dan membimbing siswa-siswi SIT Nurul Ilmi.
Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi menghadiri acara peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW bertempat di Masjid Miftahul Islah, Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Jumat 23 Februari 2024 malam. Abdullah Sadi berkesempatan memberikan tausiah. Ia menyampaikan bahwa dengan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah harus diimplementasikan dalam kehidupan umat muslim dalam kehidupan sehari-hari dengan iman, Islam dan takwa serta harus bersyukur. Dikatakan Abdullah Sadi sebagai manusia yang biasa adalah makhluk yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Bahkan dapat dikatakan tidak ada satu manusia pun di dunia ini tidak pernah melakukan kesalahan sekecil apapun kesalahan itu. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, kembali mengadakan pengajian rutin yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat 23 Februari 2024. Dalam acara pengajian ini, TP PKK Provinsi Jambi menghadirkan langsung narasumber dari Jakarta, penemu metode SKF Smart Edu. Adapun peserta dihadiri dari berbagai organisasi wanita seprovinsi Jambi. Ada juga dosen serta mahasiswa dari sejumlah universitas di Provinsi Jambi. Menariknya, dalam kajian Islami yang dilaksanakan ini, juga diberikan ilmu cara cepat dan mudah menghafal Al-Quran dengan mengoptimalkan otak kanan yang bersinergi dengan otak kiri. Dalam kesempatan tersebut, Hesnidar Haris menjelaskan bahwa ini adalah kabar gembira bagi semua masyarakat Provinsi Jambi. Dengan metode ini, ilmu yang diberikan sebagai wujud tanggung jawab untuk membantu para orang tua, generasi muda maupun anak-anak untuk cepat mempelajari dan membaca Al-Quran. Mengingat banyak dari mereka yang belum mampu membaca Al-Quran. Lebih lanjut, Hesnidar Haris mengatakan, pelatihan Smart Edu ini akan menjadi program TP PKK Provinsi Jambi, di mana akan terus disosialisasikan setiap bulan, dengan menghadirkan audiens yang berbeda, serta akan disosialisasikan ke kabupaten kota di Provinsi Jambi agar ilmu Smart Edu disalurkan secara merata oleh masyarakat. Gubernur Jambi Al-Haris membuka rapat koordinasi dan sinkronisasi bidang infrastruktur KPU-an tahun anggaran 2025 yang digelar Dinas PUPR Provinsi Jambi Senin 26 Februari 2024. Koordinasi dan sinkronisasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketimpangan infrastruktur daerah. Adapun peserta dihadiri seluruh stakeholder, baik dari unsur instansi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota yang berkecimpung dalam pengelolaan infrastruktur di Provinsi Jambi ini, untuk melakukan koordinasi dengan tujuan: pertama, mengidentifikasi isu-isu strategis di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; kedua, melakukan konsolidasi program antara Dinas PUPR Provinsi Jambi, Balai, Kementerian PUPR yang ada di Provinsi Jambi, dan pemerintah kabupaten kota. Ketiga, untuk mensinergikan dan memadukan program-program untuk dapat mencari solusi percepatan pembangunan melalui pola penanganan serta pola pendanaan. Gubernur Jambi Al-Haris dalam sambutan dan arahannya menjelaskan bahwa di tahun 2024 ini adalah akhir daripada RPJMN 2019-2024 dan lanjut hingga 2025-2030. Sebab itu, ia ingin adanya sinkronisasi program-program yang menjadi skala prioritas daerah ke depan, agar semakin terintegrasi semua rencana-rencana kerja di tahun mendatang. Kemudian, kata Haris, untuk arah kebijakan 2025-2030, masih infrastruktur yang menjadi persoalan mendasar, dengan kondisi pendanaan yang juga masih sangat minim, ditambah lagi pola-pola pengaturan keuangan dari pusat yang semakin sulit diprediksi, dari mulai pembagian DAU, DAK, dan DBH. Untuk itu, Haris meminta semua harus efektif mengatur keuangan daerah masing-masing. Namun yang menjadi program-program skala prioritas tetap dihadirkan untuk masyarakat. Dalam kesempatan ini, Haris berpesan agar anggaran dapat dimaksimalkan, dan mulailah dengan perencanaan yang baik, sehingga akan melahirkan hasil kerja yang baik,
diikuti oleh pengawasan yang baik. Ia berharap ada perubahan signifikan dalam rangka pengelolaan infrastruktur ke depan, serta dana-dana pusat juga semakin banyak masuk ke daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman membuka musyawarah Korpri Provinsi Jambi 2024. Raker ini turut dihadiri ratusan anggota Korpri dari kabupaten kota di Provinsi Jambi. Bertempat di Gedung Mahligai 9, Selasa 27 Februari 2024. Dalam raker ini membahas 3 hal, diantaranya laporan pertanggungjawaban pengurus Korpri 2018-2023. Penetapan Ketua Korpri terpilih masa jabatan 2024-2029 dan pembentukan LKBH atau Lembaga Bantuan Hukum. Selanjutnya, Sekda Sudirman berharap Korpri lebih banyak berperan dan berkontribusi untuk pembangunan daerah, serta meningkatkan sinergitas dan kerjasama dengan berbagai pihak. Gubernur Jambi Al-Haris hadiri rapat terbuka Senat Universitas Jambi dalam rangka wisuda ke-108 program doktor, magister, profesi, sarjana dan diploma Universitas Jambi semester genap tahun akademik 2023-2024 di Balairung Universitas Jambi, Selasa 27 Februari. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jambi Al-Haris menyaksikan prosesi pelaksanaan wisuda ke-108 Universitas Jambi. Pada periode ini, Universitas Jambi mewisuda sebanyak 938 orang wisudawan pada masing-masing jenjang. Di antaranya 39 orang program diploma atau D3, 760 orang sarjana atau S1, 118 magister atau S2, dan 21 orang doktor atau S3. Dalam arahannya, Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan, prosesi wisuda ini merupakan salah satu fase bahagia di antara fase-fase kehidupan lainnya. Tanda bukti pengakuan telah lulus secara verbal dari sebuah perguruan tinggi. Oleh karena itu, dikatakan Haris, fase-fase ini bagi yang telah bekerja tinggal meningkatkan karirnya. Kemudian yang masih sarjana atau belum bekerja, fase berikutnya adalah bekerja atau melanjutkan S2 dan S3-nya. Haris mengatakan kedepannya banyak tantangan yang akan dihadapi oleh para wisudawan. Sebab wisuda ini tidak hanya sebatas hari ini saja. Banyak tantangan yang akan dihadapi selanjutnya. Dirinya ingin wisudawan untuk terus meningkatkan keahliannya. Pada kesempatan tersebut, Haris juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor dan Civitas Akademika Universitas Jambi, serta orang tua yang telah mendidik para wisudawan. Diharapkan, generasi muda harus terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, bukan hanya hard skill namun juga soft skill. Selain itu, ia juga berpesan, generasi muda harus pandai mencari peluang dan mampu mengembangkan diri. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri Launching Entrepreneurship Award ke-8 yang diinisiasi oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 10 di Universitas Muhammadiyah Jambi, Rabu 28 Februari 2024. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun dan diikuti oleh perguruan tinggi swasta se-Indonesia dalam rangka mendorong implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta mendukung peningkatan minat wirausaha pada generasi muda. Kegiatan ini juga merupakan bentuk apresiasi atau penghargaan kepada mahasiswa wirausaha muda yang telah melaksanakan usaha atau bisnis berjalan, serta kepada mahasiswa yang memiliki ide bisnis yang kreatif dan inovatif. Dalam kesempatannya, Gubernur Al-Haris mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk pembuktian bahwa perguruan tinggi dapat mencetak insan cendekia muda yang berkualitas dan kompeten sehingga mampu berkompetisi dan menjadi agen perubahan dan kontributif terhadap perekonomian. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri sekaligus membuka turnamen Gubernur Cup PSHT 2024. Ajang ini diikuti sebanyak 800 atlet pencaksilat yang berlangsung di Gedung Asrama Haji Kota Baru Jambi, Selasa 27 Februari sore.
Gubernur Al-Haris mengapresiasi ajang ini karena semakin banyak atlet yang ikut serta, yang artinya olahraga ini semakin banyak diminati masyarakat. Oleh karena itu, Gubernur Al-Haris berharap ajang ini dapat menjadi wadah untuk mencari serta melahirkan bibit-bibit atlet yang dapat mengikuti jenjang berikutnya. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri sekaligus membuka acara Outstanding Netcoach Memorable Celebration atau Oracle dalam rangka HUT ke-46 SMA Negeri 3 Kota Jambi, Rabu 28 Februari 2024. Perayaan HUT SMA Negeri 3 Kota Jambi ini ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Wagub Sani didampingi kepala sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan beasiswa berprestasi kepada para siswa-siswi penerima dari Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 3 Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wagub Sani memberikan apresiasi luar biasa kepada para pahlawan tanpa tanda jasa, yakni guru, yang tidak hanya mendidik dan membimbing anak-anak untuk menjadi insan terbaik dalam bidang akademis, cerdas dan berdaya saing, namun juga merangkul anak-anak hingga tercipta generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia dan berkarakter Pancasila. Sani meminta agar SMA Negeri 3 Kota Jambi senantiasa memajukan diri menjadi sekolah unggul dalam mutu, kualitas, berwawasan global, namun tetap berkepribadian lokal serta takwa, sehingga melahirkan siswa-siswi berkualitas. Selain itu, Sani juga mendorong seluruh siswa-siswi SMA Negeri 3 Kota Jambi semakin maju dan mengoptimalkan kompetensi dalam segala bidang ilmu pengetahuan, baik IMTAK, IPTEK, olahraga, dan seni, sesuai bakat maupun minat yang dimiliki peserta didik. Sani berharap momentum perayaan ini menjadi kenangan terbaik dan tidak terlupakan bagi seluruh civitas akademika SMA Negeri 3 Kota Jambi.